Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat jumpa lagi di acara kebaktian doa hari Rabu. Sangat beruntung kita semua dapat berkumpul bersama dan bisa mendoakan keperluan kita semua. Minggu lalu saya menghadiri acara gereja kita dalam rangka peringatan 17 Agustus di Live Oak Park di Temple City. Acara yang cukup bagus dan dapat mempererat hubungan kita semua. Dan saya encourage untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu ikut berserta dalam acara gereja kita. Malam hari ini saya juga merasa beruntung di mana rekan kita Pak Jufri dapat menyumbang lagu untuk kita semua. Marilah kita semua siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Nats panggilan di malam hari ini diambil dari buku Mazmur pasal 50 ayat 1 yang berbunyi, Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Marilah kita menyanyikan lagu yang pertama yang berjudul Kemana Saja. Lagu yang akan dinyanyikan oleh rekan kita Pak Jufri yang sudah menyumbangkan waktu untuk kita semua. Lagu yang kalau kita lihat dari liriknya bisa dibilang bahwa kita semua perlu mengikut salib dan siap bersedia untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menyanyinya bersama. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salib-Mu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di mata-Mu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicinta-Mu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salib-Mu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah,
Marilah kita berdoa pembukaan untuk di malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, di mana malam hari ini kami semua berkumpul untuk kembali mendengar pesan-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Jose dengan topik meneladani Kristus dalam pelayanan. Topik yang diambil dari buku 1 Korintus, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kami, dan kembali lagi Tuhan berkati Pak Jose dalam membagikan pesan dan berkat dari-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun juga, supaya mereka dapat selalu bergabung dan mengajak teman-teman mereka yang lain untuk join kebaktian doa Rabu ini. Kami menyerahkan jam selanjutnya di tangan-Mu ya Bapak, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian, selamat malam. Bersyukur kita dapat berkumpul dalam kebaktian doa malam hari ini. Dan saudara, kita akan hari ini merenungkan pembacaan firman Tuhan kita dari surat 1 Korintus, pasal 9 ayat 19 sampai 23. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu meneladani Kristus dalam pelayanan. Saudara, kita akan membaca bagian ini, dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari 1 Korintus pasal 19 sampai yang ke-23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara sebelum kita akan merenungkan lebih dalam lagi. Kami sungguh bersyukur pada hari Rabu ini kami dapat berkumpul bersama secara online untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga akan berdoa bersama. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang beberapa hari ini, dan kami rindu untuk firman Tuhan yang akan dibawakan agar sekali lagi menolong kehidupan kami untuk bertumbuh di dalam Engkau dan kami mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Tolonglah untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah yang mengikuti secara online agar kami dapat pun terus fokus dan dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari Minggu kemarin kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita patut bersyukur secara untuk 80 tahun Tuhan telah menyertai negara Indonesia. Kita bersyukur saudara karena Tuhan memberikan negara yang begitu kaya akan budaya, bahasa, dan suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, saudara, setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Ada bahasanya, ada istiadatnya, hingga makanan tradisionalnya masing-masing itu begitu unik sekali. Saya teringat, saudara, ketika saya waktu di Indonesia, saya berkesempatan, saudara, untuk mengunjungi beberapa pulau dan kota-kota yang ada di sana. Saya adalah orang Jakarta, saudara, dan sehari-hari saya hanya memakai bahasa Indonesia. Tapi, saudara, ketika saya pergi ke kota Malang, misalnya, atau ke kota Surabaya, saya mulai mengerti, oh ternyata ada juga orang-orang yang berbahasa lain di luar bahasa Indonesia, yaitu adalah bahasa Jawa, misalnya. Atau kalau saya ke Bandung, ada orang-orang yang berbahasa Sunda. Kemarin saudara kita mendengar ya, pada hari Minggu bagi saudara yang hadir dalam ibadah kebaktian, ada berbagai macam bahasa yang dibacakan, ada bahasa Sunda, Jawa, Mandarin, ada bahasa Teochew, dan hal-hal lainnya. Saudara, kita melihat bagaimana begitu kaya sekali. Dan saudara, waktu juga saya ke Pontianak, pernah ke Singkawang. Saya banyak ketemu orang-orang bahasa Mandarin, ya bahasa Teochew, ke Tanjung Pinang, Pekanbaru pakai bahasa Mandarin juga cukup kental di sana. Ketika saya ada ke NTT, saudara, saya juga
menemukan orang-orang memakai bahasa daerah masing-masing yang begitu khas. Nah, saya tidak tahu saudara bagi saudara pernah yang mengalami pindah dari satu daerah, satu kota ke kota lainnya di Indonesia. Tentu saudara pindah ke kota baru itu tidaklah mudah ya, pindah satu daerah yang berbeda dengan budayanya, kebiasaannya, cara bicara pun itu nggak beda. Kita perlu menyesuaikan diri untuk bisa belajar, beradaptasi, dan memahami bagaimana kultur di sana, kebiasaannya bagaimana. Saya ingat saudara waktu saya pernah kurang lebih hanya seminggu waktu saya ada di Malang. Eh, karena di sana semua orangnya ngomongnya logatnya strong gitu ya. Kental sekali dengan aksennya gitu Jawanya. Entah kenapa saya bisa tiba-tiba bisa ngomong ada accentnya tuh jadi keras, keras sekali gitu ya. Secara natural tiba-tiba langsung mengikuti. Gara-gara semua orang ngomong berbicara dengan accent orang-orang Jawa. Jadi saya jadi ngikut juga gitu ya. Nah saudara, nah itu kita beradaptasi dengan situasi budaya yang ada di sana ya. Nah sama dengan ketika saudara pindah dari Indonesia ke Amerika ya atau ke LA. Misalkan ada banyak hal kita harus beradaptasi dengan cara hidup di sini. Misalnya dari cara kita menyetir saja, saudara ya. Di sana di sini kita tahu kita harus taat pada peraturan lalu lintas dan sistem yang berlaku semua di sini begitu ketat. Dan tidak mungkin saudara kita itu menyetir dengan gayanya Indonesia dengan di jalan di Amerika ini. Kita bisa banyak pelanggar peraturan dan banyak sekali membahayakan orang dan juga diri sendiri. Ya, jadi kita harus beradaptasi sekali lagi, menyesuaikan dengan apa yang ada di sini. Nah, saudara kalau kita tarik dalam konteks pelayanan, hal ini ternyata juga berlaku dalam gereja, khususnya dari dalam komunitas, misalkan di dalam gereja kita, ICLE. Kita mempunyai jemaat yang berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan tradisi. Memang saudara akan wajar, nyaman bagi kita kalau kita mau bergaul dengan orang-orang yang misalnya satu kampung, satu dialek, dan satu budaya dengan kita. Kayaknya lebih nyaman. Tapi saudara dalam pelayanan kita itu nggak bisa kan hanya memilih-milih yang cocok-cocok saja yang satu kampung dengan kita. Yang sama dialeknya dengan kita. Kita saudara dipanggil sebagai anak Tuhan untuk menjangkau semua orang. Meskipun mereka itu berbeda dari kita. Kita harus belajar beradaptasi, menyesuaikan supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Nah, itulah saudara yang akan kita bahas di dalam bagian tadi ini, dalam 1 Korintus tadi. Nah, kita harus mau melihat konteksnya terlebih dahulu. Saudara, saya akan tarik sedikit kembali melalui konteks dari bagian ini. Ini saudara, surat ini saudara ditulis oleh Rasul Paulus yang tadi kita baca kepada jemaat di Korintus. Nah, Korintus adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat kosmopolitan pada abad pertama pada saat itu. Jadi Korintus adalah pusat perdagangan dan persinggahan kapal, sehingga banyak orang-orang tuh sangat diverse. Ya, seperti LA ini banyak orang dari bangsa, bahasa, budaya, ya, agama, macam-macam sama seperti di Korintus saat itu lagi banyak orang dari berbagai macam daerah, bangsa, bahasa dan segala macamnya ya. Jadi kota ini juga dikenal sebagai pusat hiburan, gaya hidup bebas, bahkan satu moralitas yang nggak baik. Dan saudara jemaat di Korintus ini juga ada orang-orang percaya yang latar belakangnya sangat beragam. Jadi ada yang berasal dari orang Yahudi gitu ya dengan tradisi hukum Taurat yang kuat ya. Dan ada juga orang dari bangsa-bangsa yang nggak non-Yahudi ya, yang sebelumnya hidup mungkin dulunya menyembah berhala. Bahkan kalau melihat dari lapisan masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya. Jadi sangat diverse sekali gitu ya. Jadi gereja di Korintus itu sangat diverse sekali. Bukan cuma satu grup orang saja, jadi sangat diverse. Jadi latar belakangnya begitu berbeda-beda. Hal ini, saudara, jadinya karena terlalu berbeda, jadi ada muncul gesekan-gesekan di jemaat nih. Salah satu, saudara, munculnya adanya salah satu dibilang kita ini orang Kristen tuh harus bebas gitu ya, harus merdeka ya, seperti yang kita baru bahas hari Minggu kemarin. Nah, sebagian jemaat merasa bahwa udah bebas nih, melakukan apa aja sudah bebas karena mereka itu sudah diselamatkan oleh anugerah. Sementara ada orang-orang lain yang merasa, oh nggak boleh, ini kita harus tetap ikut aturan-aturan seperti ini. Ada banyak pandangan A, ada pandangan B dari berbagai macam latar belakang. Jadinya perdebatan, perpecahan, ya ada gesekan dengan jemaat. Nah, di bagian pasal ini, Saudara Paulus menjelaskan sikapnya. Walaupun dia mempunyai hak sebagai rasul untuk menerima dukungan materi, tapi dia rela melepaskan hak itu demi Injil.
Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, dia menegaskan dalam prinsip pelayanannya bahwa dia itu rela untuk menyesuaikan dirinya ya dengan siapapun, dengan grup A, dengan U, dia menyesuaikan diri tanpa mengorbankan kebenaran. Dia mau rela supaya banyak orang bisa dimenangkan bagi Tuhan. Nah, saudara, kita mau melihat di dalam bagian yang pertama ini, yaitu adalah hati yang rela merendahkan diri demi Injilnya seperti Tuhan Yesus yang rela merendahkan hati. Dan Paulus berkata dalam ayat yang tadi, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, saudara, ayat ini memperlihatkan sebuah sikap yang sangat kontras dengan cara pandang dunia. Kalau dunia itu biasa mengajarkan kita untuk mencari kebebasan sebesar-besarnya, ya, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun Paulus secara justru berkata bahwa sekalipun aku ini bebas, ya Tuhan sudah memerdekakan kita. Dan ia rela meningkatkan dirinya bukan menjadi seorang tuan, tapi dia rela untuk menjadi seorang hamba. Saudara, sebagai seorang rasul, Paulus itu punya hak untuk dihormati. Seorang hamba Tuhan dihormati, ya layak untuk dilayani, ya. Eh, Bahkan untuk hidup saudara dari pelayanan Injil. Tapi saudara ini melepaskan hak-hak itu. Dia nggak mau supaya hidupnya itu, misalkan dia mendapatkan dukungan, dia nggak mau supaya hidupnya itu jadi batu sandungan ya bagi orang lain. Nah, dia lebih memilih untuk merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, melayani orang lain, dan bahkan mau menyesuaikan dirinya dengan keadaan orang lain, ya, supaya banyak orang mau diselamatkan. Saudara, merendahkan diri bukan berarti rendah diri. Ini penting dibedakan ya saudara. Merendahkan diri itu bukan berarti rendah diri. Merendahkan diri saudara bukan berarti kita merasa minder, nggak berharga, atau kehilangan identitas. Justru sebaliknya. Orang yang sungguh tahu siapa dirinya di dalam Kristus akan lebih mudah untuk merendahkan dirinya. Paulus tahu bahwa dia adalah seorang rasul dipanggil Tuhan, tapi dia rela menjadikan dirinya itu menjadi seorang hamba. Karena ada tujuan yang lebih besar, yaitu demi Injil dan keselamatan jiwa-jiwa. Saudara merendahkan diri, saudara berarti lebih sengaja memilih jalan yang lebih rendah. Dan kata hamba, saudara, dalam arti aslinya itu berarti seorang budak yang sepenuhnya tunduk kepada tuannya. Paulus, saudara, memakai istilah ini untuk menunjukkan bahwa ia rela menundukkan dirinya kepada kebutuhan orang lain. Bukan karena dipaksa, tapi karena kasihnya kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Nah, saudara, bagaimana hal ini bisa berbicara dengan kita di zaman sekarang pada saat ini? Apa relevansinya? Saudara, kita mau rela untuk melepaskan kenyamanan demi Injil. Kadang saudara kita harus rela meninggalkan kenyamanan kita, kebiasaan kita. Kita mungkin Tuhan berkati kehidupan kita dengan begitu baik ya. Tapi mau nggak saudara kita seperti Paulus tadi yang rela untuk mungkin mau menjadi nggak enak menjadi seorang hamba harus mau merendahkan dirinya, meninggalkan kenyamanannya, kebiasaannya untuk menjangkau orang lain. Yang kedua, saudara kita juga maukah kita saudara untuk mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kita dapat belajar mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Seperti Paulus yang tidak mau mencari hormat untuk dirinya sendiri, tapi dia mau cari jiwa sebanyak mungkin supaya banyak orang selamat. Nah, saudara, dalam pelayanan kadang-kadang kita itu bisa sekali mudah kecewa karena ketika kita tidak dihargai atau tidak mendapatkan pengakuan. Tapi teladan Paulus mengingatkan kita yang terpenting bukan karena kita itu mau dihormati, ya seperti dia Rasul Paulus, aku mau dihormati nih. Kalau aku kan orang hebat, aku dipanggil Tuhan, aku hamba Tuhan. Enggak, tapi dia mau merendahkan dirinya, menyesuaikan dirinya, ya mau menjadi yang orang seperti A, dia mau rela menjadi A, menjadi B seperti B ya. Supaya apa? Supaya dia itu menjadi saluran berkat kasih Tuhan bagi orang lain. Nah, rela merendahkan diri demi Injil. Yang kedua, saudara, kita perlu belajar itu untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas iman. Nah, saudara, dari bagian ini memperlihatkan akan kebijakan rohani Paulus. Ia tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan berbagai macam kelompok orang, tetapi tetap menjaga integritas imannya. Jadi dia nggak terbawa iman atau mungkin malah em, kehilangan identitas imannya. Dengan orang Yahudi, saudara dikatakan ia menghargai adat istiadat mereka. Dengan orang bukan Yahudi, ya grup yang lain lagi, ia tidak memaksakan tradisi Yahudi. Dengan orang yang lemah, ia rela ikut merasakan kelemahan mereka.
Namun dalam semuanya itu ia tidak pernah kehilangan pusat hidupnya yaitu Kristus itu sendiri. Nah, saudara, sikap hidup ini bukan berarti kompromi terhadap dosa atau ikut-ikutan gaya hidup yang salah, tapi menjadi satu jembatan, bukan tembok bagi Injil. Paulus, saudara, tidak mengorbankan kebenaran, tapi ia rela mengubahkan cara pendekatannya, gaya bicaranya, cara bergaulnya, ya, cara hidupnya, supaya pesan Injil dapat diterima dengan baik. Nah, saudara, seperti mungkin para misionaris-misionaris itu, luar biasa, saudara, ya, ketika mereka itu, saya pernah bertemu, saudara, ketika saya berada di satu pulau di Pekanbaru. Ada sepasang suami istri, mereka dari Korea. Luar biasa, saudara, mereka itu ketika saya ketemu, oh ya kelihatan ini orangnya orang Korea gitu ya. Dan ngomong bahasa Indonesia sudah lancar sekali. Dan ternyata ngapain mereka di sana? Dia melayani di pelosok-pelosok daerah, saudara. Dia melayani di perumahan-perumahan, apa namanya, sekolah, saudara. Melayani untuk di sekolah-sekolah untuk menolong eh, pendidikan untuk anak-anak di daerah sana. Banyak sekali di sana masih belum Kristen, dan dia memakai cara ini dalam edukasi ini untuk menyebarkan Injil. Dan dia rela, saudara, untuk harus belajar bahasa Indonesia. Waduh, kalau ngomong bahasa Indonesia, kan saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong Korea. Jadi kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia, dan dia rela untuk belajar. Orang Korea mau datang ke Indonesia, dan dia mau berbicara pakai bahasa Indonesia supaya orang-orang merasa, oh, bisa mengerti bahasaku ya, dia bisa diterima kan. Ya kalau dia cuma ngomong bahasa Korea atau bahasa Inggris, sulit untuk orang tuh menerimanya. Tapi dia rela ke sekolah, dibilang ambil beberapa tahun untuk bahasa Indonesia supaya apa? Supaya dia mengerti budayanya, mengerti bahasanya, dan dia rela untuk ya tinggal sama-sama di daerah itu yang sebenarnya tidak mudah. Mungkin di Korea itu jauh lebih enak, lebih maju. Di kota besar lebih enak, lebih maju. Tapi dia mau di kampung-kampung. Waktu saya melihat pelayanannya, wah luar biasa. Yang bikin saya kaget, saudara. Mereka itu naik motor. Suami istri naik motor sama anaknya. Tahu ya, kayak Indonesia itu, saudara ya, bisa naik motor itu bisa nggak cuma dua orang, bisa bertiga, berempat. Jadi dia juga ikut naik motor sama anaknya. Anaknya juga harus bisa bahasa Indonesia, tinggal juga di kampung sama mereka. Wah, tidak mudah sekali. Tapi dia mau lakukan itu, saudara, untuk Injil. Ya, dia mau memberitakan Injil pelayanan anak-anak di sana untuk supaya banyak orang-orang mengenal akan Tuhan. Wah, saya ketika melihat sendiri akan pelayanan mereka, luar biasa. Nah, seperti ini, saudara, Rasul Paulus tadi yang kita lihat ini, bahwa dia em, ketika dia masuk dalam pelayanan, dia melihat ada berbagai macam grup. Dia nggak mau seperti dirinya itu eh, orang yang berbeda, tapi dia rela mau untuk menjadi seperti grup A atau menjadi seperti grup B, ya, supaya mereka bisa diterima, supaya mereka itu bisa mengenal akan Injil. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, saudara, kita pun juga dipanggil seperti itu, saudara. Ketika mungkin kita ada di Amerika ini, kita mempunyai teman-teman yang berbeda. Mungkin ya di gereja kita melihat ya orang Indonesia semua. Tapi mungkin di tempat kerja kita, di komunitas kita ada banyak orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda-beda, bahasanya beda-beda. Mungkin kita ketemu orang dari berbagai macam bangsa, budaya. Nah, saudara, di sana kita perlu juga untuk fleksibel menyesuaikan diri. Sekali lagi, tanpa kita itu harus kehilangan identitas iman kita. Kita tetap harus menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Identitas kita tetap adalah anak Tuhan. Saya mendengar lagi satu kesaksian. Tuhan pakai saudara ini dengan luar biasa. Jadi, ya sama saudara di sini. Ketika di Amerika ini bekerja di satu tempat dan bahasa Inggrisnya agak terbatas, kesulitan. Tapi di dalam pelayanan itu, dia mau memberanikan diri untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia ketemu dengan orang-orang yang broken family, ketemu orang-orang yang mungkin kurang kasih sayang kehidupannya. Hidupnya begitu hilang arah dan tersesat. Tapi saudara, dia mau pakai kesempatan ini untuk bawa Injil, berita kabar baik, mau berdoa bagi orang-orang itu. Ya walaupun bahasa Inggrisnya tata tutu gitu ya. Tapi dia berani, mau.
share tentang Tuhan. Karena dia sudah mengalami Tuhan. Sekali lagi, dia berani beradaptasi dengan budaya di sini, beradaptasi dengan bahasanya yang mungkin susah. Dan Tuhan memampukan dan memakai saudara ini memenangkan jiwa-jiwa di tempat-tempat kerjanya. Nah, saudara, sekali lagi ini adalah panggilan setiap kita orang-orang percaya. Kita itu, saudara, dipanggil juga seperti Paulus tadi itu. Kita harus menyesuaikan diri dengan konteks kita masing-masing, tapi jangan sampai kehilangan identitas kita. Kita harus menjadi tetap terang di tengah-tengah perbedaan yang ada, supaya sekali lagi banyak orang dapat diselamatkan. Dan terakhir, saudara, kita rindu, saudara, kita dapat belajar untuk dapat menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Nah, satu kata-kata yang indah dikatakan Paulus di sini adalah semoga sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Semua yang Paulus lakukan secara baik menyesuaikan diri secara dari orang Yahudi, non-Yahudi, orang yang lemah, itu tidak lain adalah bertujuan untuk satu hal, itu supaya sebanyak mungkin orang dapat diselamatkan. Dia dengan grup A, grup B, grup C, grup D gitu ya. Dia rela supaya apa? Supaya banyak orang selamat. Dan kata yang dipakai Paulus di sini adalah supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Artinya, Paulus tidak hanya ingin memberitakan Injil, tapi juga dia juga mau mengalami satu sukacita dan berkat itu dari ketika dia itu orang-orang lain diselamatkan. Nah, saudara, kita senang ya kalau misalkan ada orang, misalkan anggota keluarga kita ya, mungkin banyak dari kita mungkin ada yang struggle um, dengan anggota keluarga kita yang mungkin belum belum mengenal Tuhan, mungkin ada juga yang mereka yang mungkin lemah imannya, dulu percaya mungkin sekarang sudah enggak. Saudara, ketika mereka turning point ya, tiba-tiba datang ke gereja, tiba-tiba mau balik sama Tuhan. Senang nggak saudara? Sukacita ya. Mungkin saudara bagi seorang orang tua ya, wah anakku puji Tuhan sudah kembali kepada Tuhan. Dia senang dan kita pun turut senang. Nah, seperti Paulus juga ya, ketika orang itu percaya, sukacitanya itu luar biasa besar. Nah, itu sesuatu yang kita rindukan juga bagi orang-orang lain. Ketika saudara kita tahu banyak orang-orang mungkin mereka belum mengenal Tuhan, anggota keluarga kita pada saat ini. Mari kita terus doakan mereka. Dan kita rindu, saudara, supaya ketika dia itu menerima Injil dan mendapatkan sukacita, dan kita juga mendapatkan bagian di dalamnya. Nah, saudara, bagian ini menantang kita, saudara, untuk memeriksa kembali motivasi hidup kita dan pelayanan kita. Saudara, apakah kita itu sungguh-sungguh hanya untuk kenyamanan pribadi saja dalam pelayanan? Apakah kita hidup dengan misi seperti Paulus ini, supaya orang-orang itu diselamatkan? Apakah kita hidup ini di sini, dalam dunia ini, oke, aku hidup kerja, gitu ya, bekerja di perusahaan ini terus sampai saya cukup retired, that's it, hidup saya ke gereja aman, selesai, bye-bye gitu ya. Saudara, mungkin setiap kita, Tuhan tidak panggil seperti rasul, pendeta gitu ya, seperti misionaris. Tapi setiap kita juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus, bukan di tempat kita masing-masing. Dalam keluarga kita, saudara, kita bisa menjadi terang bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu saudara. Atau mungkin ada orang tua kita yang belum mengenal Kristus. Kita rindu supaya mereka juga dapat diselamatkan. Di tempat kerja kita, saudara, misi kita bukan hanya untuk cari uang doang, saudara kan. Tapi saudara ada misi lain. Ya kita bukan just make money gitu ya. Tapi kita bisa menjadi saksi. Kita bisa menjadikan pekerjaan kita satu ladang misi yang Tuhan berikan untuk memberikan teladan integritas, memberikan satu kasih kepada mereka yang mungkin tidak mendapatkan kasih itu. Nah, saudara, sering sekali kita berpikir bahwa memberitakan Injil harus dengan kata-kata yang indah atau seperti berkhotbah. Tidak, saudara. Injil itu bisa disampaikan lewat sikap hidup saudara, dalam teladan kehidupan saudara dari hal-hal yang kecil, dari keberanian saudara untuk mendoakan orang lain. Nah, tindakan-tindakan kecil ini, saudara, ini dapat membuka hati seseorang untuk mengenal akan Kristus. Nah, saudara, ada satu misionaris berkata, jika satu jiwa saja yang mengenal Kristus melalui hidup saya,
maka hidup saya tidak sia-sia. Jika satu jiwa saja yang mengenal Kristus melalui hidup saya, maka hidup saya tidak sia-sia. Saudara, kita rindu kan supaya ada orang lain gitu ya. Satu jiwa saja. Aduh, hidup saya tuh nggak sia-sia. Coba bayangin saudara kalau hidup saya ini menjadi batu sandungan. Orang Kristen jadi nggak Kristen misalnya. Orang Kristen tadinya yang percaya sama Tuhan, tapi gara-gara hidup saya, dia menjadi meninggalkan Tuhan. Hidup kita, aduh saudara, kebalikannya, sia-sia saudara. Hidup kita tuh nggak jadi berkat. Maka saudara, hidup kita itu dalam tengah keluarga, di dalam pekerjaan saudara, Tuhan tempatkan kita di tempat kita masing-masing. Tuhan tempatkan saya mungkin berada di gereja. Tuhan tempatkan saudara sebagai ibu rumah tangga, mungkin masih ada yang bekerja, sebagai seorang oma, sebagai seorang opa, sebagai seorang papa, mama, ya. Saudara, Tuhan pakai itu semua dalam konteks kita supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini kasih Tuhan pada perenangan firman Tuhan hari ini. Kita sekali lagi belajar, saudara, dari diri Paulus. Dari yang dia menempatkan dirinya, mau rela melepaskan hak-haknya. Dia rela untuk menyesuaikan dirinya dari berbagai macam kelompok orang. Bahkan ikut merasakan kelemahan mereka. Supaya, sudah ya, saudara, supaya lebih banyak orang itu dapat diselamatkan. Nah, saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita, saudara, kita bisa belajar untuk mau merendahkan diri kita mau menyesuaikan diri, mungkin di dalam pekerjaan dan juga tempat dalam keluarga. Jangan kita menjadi orang yang keras, tapi kita mau fleksibel, di mana kita itu dapat dihargai dan kita bisa uh, sungguh-sungguh hidup kita itu bisa menjadi jembatan Injil. Ya, bukan seperti tembok Injil, tapi kita menjadi jembatan Injil, menghubungkan mereka kepada Kristus. Amin. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada um, malam hari ini. Kami rindu ya Tuhan agar kehidupan kami semua agar sungguh-sungguh boleh menjadi teladan yang baik bagi setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus untuk mau belajar seperti Kristus yang merendahkan dirinya, mau menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sini. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kehidupan kami pun eh, agar sungguh kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi sungguh kehidupan kami pun dalam tutur kata tindakan dapat membawa orang-orang kepada Tuhan. Tuhan sering boleh memakai kami, Tuhan sering boleh memberkati kami, agar sungguh kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Jose yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, dan kiranya firman yang barusan kita dengar dapat selalu menguatkan iman kita dan mendekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas family fiesta yang berjalan dengan baik pada hari Sabtu yang lalu. Bersyukur untuk saudara-saudara seiman yang telah hadir. Bersyukur atas cuaca yang baik dan semua acara yang berjalan dengan baik. Bersyukur juga hari Minggu kita dapat beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur saudara sepanjang seminggu ini. Dan kasih setia Tuhan sepanjang hari kita dalam keluarga kita, dalam pekerjaan dan kesehatan. Pada saat kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita mau berdoa agar setiap kita dapat meneladani Kristus dalam kehidupan kita, dalam kerendahan hatinya, dan kita terus mau setia kepadanya. Kita mau berdoa juga saudara agar kita bisa menjadi terang dan menjadi kesaksian bagi keluarga dan tempat kerja kita dimanapun Tuhan tempatkan. Kita mau berdoa akan dua hal ini.
Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi jemaat yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, dan mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam segala tantangan yang mungkin jemaat alami. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri yang boleh menolong, campur tangan, dan kita pun terus boleh percaya kepadanya. Kita juga mau berdoa sekarang untuk setiap keluarga jemaat, agar dapat dipenuhi oleh kasih dari Tuhan Yesus. Mungkin ada mungkin konflik, ada tantangan di dalam relasi, dalam keluarga, perpecahan. Juga berdoa Tuhan sendiri boleh melawat dan berbelas kasihan sehingga kita tetap terus bersatu di dalam Kristus. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk generasi berikutnya, khusus bagi anak-anak kita, cucu, generasi muda, di dalam segala tantangan yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya mereka dapat bertumbuh di dalam iman dan terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga kita mau berdoa secara mungkin ada anggota keluarga kita yang lemah imannya dan mungkin jauh dari Tuhan pada saat ini. Tuhan kita yang boleh menolong. Kita mau berdoa akan hal ini. Saudara, kita mau berdoa bagi gereja. Kita mau mendukung berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Berdoa saudara bagi penginjil Esther yang membawakan firman Tuhan, dan juga untuk penginjil Peter Tikwalu untuk ibadah bahasa Inggris. Doakan saudara untuk dari pelayanan anak, dari yang paling kecil saudara sampai yang dewasa, ibadah Inggris dan juga Indonesia. Tuhan boleh memberkati dalam setiap pelayanan yang ada, diberikan pertumbuhan yang baik, dan seluruh jemaat pengurus dari hamba Tuhan, Tuhan terus boleh memberkati dalam pelayanannya. Dan kita juga mau berdoa saudara yang kedua untuk panitia Thanksgiving, saudara, dalam mempersiapkan acara Thanksgiving. Beberapa bulan ke depan ini mungkin cukup sibuk, saudara, dalam banyak hal yang perlu dipersiapkan. Tuhan sering boleh campur tangan menolong. Mari kita dukung berdoa akan hal ini.
Saudara sekarang kita mau berdoa bagi Amerika. Kita terus mau berdoa saudara bagi situasi politik di Amerika ini, khususnya di antara Ukraina dan juga Rusia dalam beberapa hari ini, agar tetap terus di dalam keadaan yang baik dan damai, dan kedamaian dapat terjadi, khususnya dalam peperangan-peperangan terjadi. Kiranya Tuhan terus mulai memberkati Amerika dalam pemerintahannya. Kita juga mau berdoa saudara agar gereja-gereja di Amerika dapat bangkit dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, tapi tetap terus berpegang pada firman Tuhan. Kita mau berdoa saudara akan hal ini. Saudara sekarang kita mau berdoa bagi Indonesia. Doakan saudara bagi gereja-gereja di Indonesia dari setiap suku, bangsa, dan bahasa, dari Sabang sampai Merauke. Saudara ada gereja-gereja, ada anak-anak Tuhan. Tidak suam-suam kuku, tetapi tetap terus berapi-api bagi Kristus. Ada banyak tantangan saudara di dalam pelayanan um, di Indonesia, mungkin di daerah-daerah, mungkin di tengah penganiayaan yang mungkin saudara dengar berita, saudara bagaimana kadang-kadang dalam beribadah pun juga mengalami kesulitan. Kita mau berdoakan hal ini, dan juga kita mau berdoa saudara bagi pekerjaan misi dan pelayanan Ki Ho Kim Tong yang berada di Indonesia, bagaimana mereka mungkin reach out pada ke daerah-daerah. Kita mau berdoa bagi para hamba Tuhan, bagi gereja Ki Ho Kim Tong di dalam melakukan tindakan misi ini pun kita mau turut mendoakan bagi mereka. Saudara, mari kita mau berdoa akan hal ini. Mari saudara kita membawa segala pergumulan pribadi kita, segala tantangan, keluh kesah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur Tuhan atas malam hari ini kami dapat berkumpul berdoa bersama. Kami dikuatkan melalui firman Tuhan dan kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendengar dan menjawab pada waktumu yang terbaik. Dan kami pada malam hari ini mau terus sepenuhnya bersandar kepada Tuhan karena Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami yang teguh. Dan kami membawa segala tantangan kami dalam pergumulan, dalam pekerjaan, kesehatan, dan ada banyak hal ya Tuhan hanya kepadamu saja. Kuatkan kami Tuhan, dan karena kami tahu ya Tuhan, Engkau senantiasa menggendong kami, Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami, melewati lembah-lembah kekelaman, dan Engkau membawa kami, ya Tuhan, kepada damai-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita mengakhiri kebaktian kita dengan menyanyikan lagu yang terakhir, lagu yang berjudul God Will Make a Way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way by a roadway in the wilderness. He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the desert, He'll lead me. And rivers in the desert will I see.
Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Senang sekali saudara dapat mengikuti pada malam hari ini. Sampai bertemu saudara pada hari Sabtu ini. Kita akan ada acara Usia Indah jam 10 pagi di Pastori. Saudara bisa ajak teman dan keluarga untuk dalam persekutuan Usia Indah pada hari Sabtu ini. Sampai bertemu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, goyang kaki kiri, goyang kaki kiri, tanya namanya siapa? Jadi setiap kali ada kesempatan, kami selalu senang bisa melakukan seperti ini, bisa hidup sesuai dengan Tuhan. Terima kasih for kita. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ujung. Saudara kami semua, thank you that today as the entire family of ICLA we can gather together in fellowship with one another here in this place. Kami berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Mohon damai sejahtera, perlindungan, pertolongan Tuhan menyertai kami kemanapun kami pergi. Lord, as we